kita akan bahas dulu terkait dengan pergerakan IHSG ya, tapi secara, saham-saham sebagai pembentuk, IHSG-nya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di layar kaca kalian boleh dibantu ditampilkan, Fajar. Nah ini kalau misalnya kalian lihat di layar, ada yang cukup menarik dari pergerakan, top leader sama top laggards-nya IHSG ya, sebelum saya masuk ke MSCI ini. Jadi kita bisa bilang bahwa pasarnya itu sedang mengantisipasi pergerakan, pasarnya sedang mengantisipasi pengumuman MSCI ini yang kita akan tahu itu besok. Nah, kalau misalnya kalian lihat secara seksama di sini, top leaders-nya, itu ada beberapa saham yang memang merespon perubahan, regulasi terkait dengan royalti ya, my friends. Jadi kemarin tuh sempat ada berita bahwa royalti itu dibatalkan. Kita akan menunggu lagi kira-kira kejelasan seperti apa, tapi yang jelas saham-saham yang sehari sebelumnya mengalami penurunan seperti Inco, MDKA, MBMA itu mengalami rebound yang sangat kencang, itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa lihat bahwa DSSA-nya turun secara signifikan, tapi Moranya konsisten mengalami kenaikan. Jadi Mora ini menjadi salah satu penggerak baru IHSG, dan kalau kalian lihat secara year to date, Mora nomor 2 terbesar kontribusinya terhadap pergerakan IHSG. Terus juga kalau kalian lihat di sebelah kanan, di top laggards-nya, kalau Bank Mandiri jelas ya karena ex-date ya my friends, tapi kalau kalian perhatikan secara seksama, saham-saham blue chip seperti BCA, BBRI, penurunannya itu tidak sesignifikan saham-saham yang lain. Jadi bisa dikatakan bahwa pasarnya mulai mencoba, rebalancing sebelum pengumuman. Saham-saham blue chips yang diekspektasikan bobotnya mungkin berkurangnya tidak sesignifikan di awal-awal tahun, mulai terefleksi. Saham-saham yang mungkin turun dari, global standard ke small cap atau mungkin bisa saja dihapuskan, itu kerasa banget volatilitasnya. Dan kalian bisa lihat penurunan untuk di saham-saham, konglomerasi seperti grupnya Pak Prayogo itu turunnya cukup dalam ya, beberapa saham. Tapi ada juga beberapa saham yang koreksinya itu tergolong tidak terlalu signifikan. Jadi kalau kalian tanya apakah pasarnya ini sudah sepenuhnya stabil atau belum, justru kita memasuki tingkat volatilitas setinggi-tingginya, ya ini di hari ini pasti akan kita kerasa lagi, besok juga merespon pengumuman juga akan kerasa lagi. Jadi kalian yang memang punya posisi saat ini, terutama di saham-saham di MSCI, harusnya kalian lebih tenang menghadapi keadaan ini ya. Kenapa? Karena ini sifatnya hanya short term aja. Nah, kalau misalnya kalian tanya secara resmi itu akan seperti apa sih, teknisnya. Jadi kalau kalian lihat schedule-nya itu tanggal 12 Mei. Jadi hari ini kita akan hari ini dijadwalkan, jadi besok kita akan tahu karena perbedaan waktu. Normalnya tuh pagi-pagi banget kita sudah akan mendengar, terkait dengan pengumuman quarterly, review dari MSCI. Yang kita mau dengar dari sisi Indonesia ini bukan perubahan status, sekali lagi perubahan status itu kita baru akan dengar reviewnya nanti di Juni, karena mereka bilang setelah quarterly review mereka baru bisa memberikan update terkait status dengan Indonesia. Jadi yang kita akan dengar kali ini adalah terkait dengan perubahan konstituen. Jadi pasti 2 saham itu dikeluarkan, DSSA dan juga Brand. Dan kira-kira sisanya yang lain pengurangan bobotnya akan seperti apa. Nah, ini buat gambaran ke my friends sekalian ya. Sebenarnya bobot Indonesia sendiri di MSCI itu sudah turun secara alami. Jadi kalau misalnya kalian berpikir bahwa, oh bobot tuh hanya ditentukannya nanti, kalau MSCI bilang turun, enggak. Sebenarnya bobot itu bisa berkurang dengan sendirinya, itu karena kalau di MSCI bukan terutama ya, di semua MSCI lah ya, MSCI atau FTSE. Tapi ini kalau kita bahas di MSCI, di emerging market itu negaranya ada banyak ya my friends. Ada Cina, ada Korea Selatan, dan ada juga Indonesia, Filipina, Thailand, dan segala macam. Nah, di sini Indonesia performance IHSG-nya itu udah turun sendiri. Jadi tanpa disuruh turun, dia turun sendiri. Turunnya 20% lebih lagi, 20% year to date. Rupiahnya melemah. Dan kalau kalian perhatikan, salah satu indeks yang nanti akan kita bahas itu KOSPI Korea Selatan, kecenderungan justru menguat signifikan. Sebagai catatan, Indonesia turunnya 20%, KOSPI Korea Selatan naiknya 81%. Jadi jomplang banget ya, beda 100% ya my friends. Nah, gara-gara efek seperti ini, alhasil bobot kita tuh berkurang dengan sendirinya. Sebagai catatan, bobot kita di tahun lalu itu rata-rata sekitar 1,2%. Mungkin dengan keadaan saat ini penurunan IHSG, penurunan dari sisi kursnya, kenaikan di negara-negara lain yang tergabung di emerging market, bisa aja sekarang posisi kita hanya 0,7, 0,8 atau bahkan kurang dari bobot tersebut.
Nah, berita baiknya adalah kalau memang ini adalah bobot terakhirnya seperti ini dibandingkan dengan tahun lalu, otomatis outflow yang diekspektasikan pasti akan berkurang dong, karena kan bobotnya lebih kecil dibandingkan dengan, sebelumnya. Nah, yang kita mau dengar kali ini adalah perubahan dari sisi foreign inclusion factor yang akan diumumkan sama MSCI, yang pasti akan mempengaruhi bobot-bobot di saham-saham yang ada saat ini. Nah, kalau misalnya ditanya, mungkin nggak ada yang naik bobotnya? Mustahil, karena sudah ada statement dari MSCI tidak ada kenaikan bobot sama sekali, yang sudah pasti adalah pengurangan bobot. Nah, yang kita mau dengar sekarang adalah pengurangan bobot ini sebesar apa, kalau toh pun ada yang di-downgrade dari global standard ke small cap itu siapa aja, kalau memang ada yang dihapuskan selain 2 saham seperti Brand dan DSSA, ada lagi atau tidak, itu yang akan membuat pergerakannya cukup volatile menjelang pengumuman MSCI hari ini dan juga besok. Jadi ini pasti volatilitasnya sangat tinggi sekali. Buat kalian sudah pegang sahamnya yang memang secara fundamental nggak ada masalah, ceritanya juga masih on track, performance masih oke, ini hanya short term volatilities. Setelah ini selesai, seharusnya pergerakannya akan lebih clear. Jadi selama nggak ada perubahan status di Indonesianya, harusnya segala sesuatu yang memang kita ekspektasikan, yang memang yang buruk gitu ya terkait dengan bobot berkurang, ini akan terefleksi dalam waktu yang sangat dekat sekali setelah kita menunggu berbulan-bulan nih my friends. Nah, ini kalau kalian lihat dari sisi pengumuman, 12 Mei besok kita akan tahu sesuai dengan waktu di Indonesia dan efektifnya ini akan terjadi rebalancing tanggal 29 Mei. Jadi kan jadwalnya 1 Juni ya. Jadi ini selalu dimajukan 1 hari. Jadi kalau efektif rebalancing selalu H-1 teknis perlakuannya dan di Indonesia itu nanti pas post closing kejadiannya. Jadi ini informasi yang kalian perlu tahu, volatilitasnya pasti tinggi, kalian nggak perlu khawatir karena ini sifatnya hanya short term aja. Nah, tadi saya bahas terkait dengan indeks di Korea Selatan. Jadi sebenarnya kalau kalian perhatikan, yang kita juga lagi mau tunggu adalah perubahan status dari Korea Selatan nih, my friends. Atau yang kalau kita bisa lihat dari KOSPI-nya ya. Ini kalau misalnya kalian lihat dari pergerakannya, tadi kan saya sudah sebutkan ya, IHSG secara year to date itu turun 21%, KOSPI Korea Selatan itu justru naikkan 80 atau 82% nih per pagi ini. Jadi bedanya jauh banget. Nah, kenapa indeks KOSPI ini kita bahas? Kan nggak ada urusannya, kita nggak punya saham-saham yang terkorelasi sama Korea Selatan atau berhubungan sama drama Korea, nggak ada. Tapi yang kalian harus perhatikan dari keadaan ini adalah Korea Selatan itu lagi berusaha semaksimal mungkin untuk bisa di-upgrade dari emerging market ke developed market. Sebagai catatan, Korea Selatan di FTSE, kompetitornya MSCI, mereka statusnya itu sudah developed market. Nah, imbas kalau Korea Selatan itu dinaikkan jadi developed market, ini impact-nya akan besar banget, terutama di negara-negara yang tergabung di MSCI Emerging Market. Sebagai catatan, apakah akan terjadi di tahun ini untuk efektif di-upgrade? Sepertinya akan sangat-sangat kecil sekali. Tapi perubahan status yang masuk dalam watchlist-nya MSCI untuk dipersiapkan naik menjadi develop market itu terbuka lebar peluangnya. Ya syukur-syukur besok pengumumannya ya, tapi kalau enggak ya kita akan menunggu. Ini kelihatan ya karena memang indeksnya rally kencang banget, kita bisa mengindikasikan ada front running dari active fund manager dan kalau sampai ini terjadi, ini harusnya bisa memberikan sentimen yang cukup positif ke negara-negara yang di emerging market termasuk Indonesia kalau dia stay di emerging market. Jadi sebenarnya nggak selamanya beritanya itu selalu jelek ya terkait dengan MSCI saat ini, tapi kita juga lagi menunggu bisa aja ada positive surprise seperti salah satunya datang dari Korea Selatan yang kalau kelihatan dari gambaran saat ini terbuka lebar banget untuk bisa di-upgrade statusnya ke developed market.